tapi aku punya beban yang sangat berat sekali. And finally I'm done. Dan gue sekarang mau menghargai diri gue untuk happy. Gue mau berkarya lagi. Gue gak mau pusing-pusing terlalu banyak. Secukupnya aja, ya kan? Gitu. Selamat menikmati karya aku yang kalian gak tahu. Ku rindu disayangi sepenuh hati, sedalam cintaku, setulus hatiku. Ku ingin dimiliki kekasih orang tanpa air mata, tanpa kesalahan. Bukan cinta yang melukai diriku dan meninggalkan hidupku lagi. Tolonglah aku dari keadaan ini. Waalaikumsalam. Dari hancurnya hatiku, hempaskan kesendirian yang tak pernah berakhir. Bebaskan aku dari keadaan ini, sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian ini? Aku itu banyak yang gak suka guys, banyak musuh juga yang harus dimana aku bisa tanganin dengan baik gitu. Karena ada yang perlu orang gak ketahui tentang aku. Itu demi keselamatan aku juga gitu. Jadi it's okay, bebas aja, aman. Bukan cinta yang melukai diriku dan meninggalkan hidupku lagi. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan cintaku dari rapuhnya hatiku. Hempaskan kesendirian tak pernah berakhir. Bebaskan aku dari keadaan ini, selamatkan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian ini? Adakah seseorang yang melepaskanku dari kesepian ini? It's not about merpati ya. Ini bukan soal merpati pokoknya. Dan percayalah, nggak ada. Dari merpati aku rasa udah nggak ada yang DM aku. Kalau di live aku yakin itu orang dari aku guys. Jadi jangan diiniin. Percayalah, karena aku itu bisa tahu guys dari setiap ketikan orang. I don't know why, gue juga nggak tahu. Gue itu bisa tahu gitu. Terima kasih buat yang menciptakan gue, karena dari situ gue belajar gue bisa berhati-hati.
gitu. Gue bisa sangat berhati-hati. So percaya, tetap berpositif thinking aja. Selama dia lakukan itu tidak banyak merugikan orang, gue rasa dia melakukan kayak gitu cuma merugikan diri dia sendiri gitu. Ya, gue bukan orang yang bisa dibohongi dengan sembarangan. I don't know why, gue punya mata yang beda gitu. Oke? Nice to meet you. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk diriku sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dari kecil mata dan hati gue itu udah dilatih. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Udah dilatih untuk apa? Untuk tidak berpaling dari apa yang sudah ada di mata dan hati kita gitu. So kalau masih orang yang buat ngetes gua, gak apa-apa. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. It's okay guys. Gue nggak tahu, gue juga nggak tahu bisa kayak gini. Jadi gue udah biasa bekerja memakai feeling, menyanyi memakai feeling gue juga, nyanyi pakai perasaan. Gue punya relationship pasti gue pakai perasaan gue full. Gue nyanyi juga pasti gue pakai perasaan. Everything I do it make my feel gitu. Semua yang gue lakuin itu pakai perasaan gue. Kalau gue sangat berhati-hati untuk menyakiti hati orang. Tapi gue bingung kenapa orang lebih memilih untuk menyakiti gue dulu lalu meminta gue untuk gak kenapa-napa gitu. Padahal hati seseorang yang sangat dijaga, jika sudah dikecewakan itu hancurnya gak bisa dikatakan apa-apa gitu. Dan di kehidupan gue pasti kayak gitu, lebih memilih untuk menyakiti saya lalu meminta saya untuk baik-baik kembali gitu. Putih kembali, baik-baik kembali gitu. I don't know why. Tapi paling gak gue still nice. Walaupun sesakit apapun, sehancur apapun yang gue rasain gitu. Kalau sekarang orang mandangnya gue jahat, gue sombong, gue cewek angkuh, gue nakal, it's okay, gak apa-apa. Karena apa yang gue lakukan baik atau buruk, jika mereka sudah tidak sangat suka sama saya, itu gak ada artinya. It's nothing buat mereka. So, free, mau bilang apa aja gitu, ya kan? Jadi ya
di hidup gue selalu kayak gitu, selalu gue menemukan penyesalan, sosok-sosok penyesalan itu pasti ada, dan gue selalu menerima itu baik kembali gitu, karena gue nggak bisa marah lama-lama sama orang itu. Gue pernah gue itu kalau udah care, itu care-nya tuh kayak ya udah gitu, karena gue susah untuk care sama orang. Gue pernah care dan totally 100%, mungkin hampir 90% gue support, gue lawan semua yang namanya keluarga gue full support. Ternyata gue cuma dijadiin alat doang. Ternyata apa yang gue tumpahin beserta semua rasa sayang gue, it's not about a relationship ya, ini bukan soal antara pacaran, no, ini soal kemanusiaan gitu. Ternyata apa yang gue tumpahkan dan rasa gue semua fokus ke sana. Gue shock banget. Jadi kayak wah, masa terhancur gue. Akhirnya gue pernah sampai stay di Bali. Itu lama sekali, 3 bulan hampir gitu. Orang tua gue nyuruh gue balik dan mau nyamperin gue. Itu gue bilangnya gue COVID. Gue semua dokter gue bayar untuk datang ke villa gue, semua yang namanya nakes, supaya gue bisa video call. Pokoknya gue nggak mau tahu, harus ada dokter, nakes, dan hasil rapid gue harus negatif, harus positif. Sampai segitunya gue bisa create, karena gue nggak mau dan gue nggak bisa dipaksa gitu. I can do anything pokoknya. Gue bakal bisa melakukan apa aja yang gue mau kalau gue udah ngerasa kenyamanan gue udah diganggu gitu. Salah, gue jadi bikin orang tua gue pasti kepikiran. Semuanya ketakutan, karena saat itu COVID kan bahaya banget orang mikirnya kan. Gitu. Sampai akhirnya karena keluarga gue ada yang tinggal di Bali, itu ngirim makanan itu, wah gitu. Gue ngerasa bersalah enggak. Karena kalau gue udah maunya kayak gitu, itu udah yang terjadi adalah itu. Gitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kenapa gue merasakan, lu ngerasain rugi gak, Feb? Udah stay kabur lama dari keluarga, bla bla bla. Jadi sebelum ada udah ada TikTok, tapi gue lagi belum pernah live, cuman konten doang. Akhirnya di situ gue menemukan the real of my life gitu, kemunafikan yang terbuka saat itu. Gitu, crash, hancur. Rasa peduli gue terhadap manusia, sesama manusia, belum aktif gue saat itu ya. Gue bikin vlog, konten, bla 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 dan lain-lain, itu bisa hampir lebih dari 1 miliar. Melindungi orang-orang dari panti asuhan, bla 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 bla. And then I crash, I broke. Mereka menyia-nyiakan gue yang harusnya mereka rawat ya, harusnya mereka keep, karena gue tidak akan pernah berubah gitu. Dan gue bisa, gue apalagi gue ngerasa saat itu gue jauh dari semuanya, dan gue ngerasa mereka salah satu-satunya keluarga gue gitu. Gila gak? Jadi kalau cuman diledek-ledekin gitu, kayak gak seimbang lah guys sama apa yang udah pernah gue alami. Itu gak setara kalau cuman diledek kata-kata di live gini. Gitu guys, gue pernah dihancur
dihancurkan oleh pertemanan, dirusak oleh pasangan, dan dipatahkan oleh keluarga. Gue itu seperti itu gitu. Enggak siapa-siapa, Kak. Dari aku. It's not about kalian yang baru datang, yang baik, yang sudah mau temenin aku. Ini bukan, percayalah gitu. Jadi aku cuma menyampaikan, kalau ada yang aneh-aneh ngomong, jangan langsung mikir ke ruang lingkup yang kita gitu. Bisa jadi itu dari aku gitu. Itu bukan pasangan ya, bukan pacar aja, udah gue anggap like my family. And then now mereka tetap datang dan minta tolong. Gue gak tahu mereka nonton apa enggak, terserah. Tapi yang gue omongin ini is not about bullshit. Gue gak pernah ngomong soal membesar-besarkan diri gue, karena gue percaya orang yang melakukan itu sampai saat ini pasti akan nonton live saya gitu. It's okay. Gue udah jauh hari memaafkan dan ikhlas banget. Tapi ya jangan salahin kalau gue gak bisa kalian paksa untuk kembali seperti dulu lagi gitu. Ya kan? Gak segampang itu, guys. Gitu. Gue pernah mengangkat seseorang. Kalau ini sih sedih sih. Gue iba banget, falling in love banget, bukan soal pacarnya. Gue tuh bisa sayang sama orang like my brother, sister. Bisa, guys. Gue bisa nempatin diri gue. Bisa banget gitu. Pokoknya setelah gue tercuri hatinya sama mereka, gue tumpahin semua fokus pikiran gue sama mereka. Gue sebar semua ke media. Gue mau dia up pokoknya sampai viral supaya semuanya bantu. Itu menjadi konten pertama saya di vlog YouTube. Kak Michelle. And then konten itu viral banget, tembus sampai hampir 1 M viewersnya. Dan subscriber saya dalam 1 bulan itu langsung ke 50k sampai 60k. Saya baru nggak 1 minggu itu naik melesat dari pertama saya buka YouTube. Karena saya dulu anti sosial media banget. YouTube saya pertama yaitu konten pertama saya. Setelah sedekat itu secara fisik dan ikatan batin, and then finally gue dibukakan matanya oleh Tuhan. Ternyata nggak sebegitunya gitu. I'm very jor-joran. Gue nggak ada mikir sama sekali. Pokoknya gue mau dia bahagia, gue mau dia dihargai, gue mau karya dia dihargai. Ternyata yang gue dapat apa? Ternyata dia nggak kayak gitu, guys. Dia nggak kayak gue. Apa yang gue rasain ke dia nggak seperti yang dia rasain ke gue gitu. Kasihan ya.
Gitu. Itu temen ya, bukan temen lagi, udah gue anggap sebagai kakak gue. Apalagi pasangannya. Akhirnya gue mendapatkan sesuatu bukti yang gue lihat dengan mata, kepala, dan semuanya. Kalau itu semua dusta. Sakit banget guys. Wah, hancur gue. Hancur gue pokoknya. Gue kayak oh gitu ya. Wow. Iya. Perjuangan gue ke TV dan media. Gue gak minta gue diwawancarain. Gue malah gak ada mau masuk ikut. Tapi gak apa-apa bang. By the way, thank you. Dan gue tetap support semua karya kalian. Tapi gue gak tahu bisa kayak dulu lagi atau enggak. Gitu. Okay? I don't know why. Iya, emang gak boleh sakit hati lama-lama. Udah gak sakit, udah gak ada rasa, malah gitu. Ya, itulah. Akhirnya gue tahu lagi nih guys, setelah udah berkali-kali yang sakit yang gue tahu lagi guys, dari orang YouTube gue. Ternyata duit gue juga diambil dari postingan itu, diambil secara manual. Karena ada wajahnya, diklaim secara manual. Tanpa izin gue. Itu sih sayang banget sih. It's not about the money, bukan. Gila. Ini bukan soal uang dan jumlahnya nggak banyak guys. Tapi kayak, oh berarti yang dia lihat dari gue tuh cuma materi, gitu. Jadi kalau main YouTube itu gini guys, kita konten ya, change, barter konten. Kita harus deal. Karena gini, misal nanti aku diajak collab sama orang, kayak podcast gitu. Kalau itu nanti nggak ada izin atau kita punya persetujuan, gitu ya, gue bisa klaim di mana itu ada muka gue, gitu. Bisa gue klaim. Cuman makanya, ya nggak apa-apa. Gitu. Aman. Gitu. Gue suka di balik layar guys. Gue suka nggak banyak kelihatan orang. Ternyata itu ada salahnya juga. Karena gue suka di balik layar, gue suka pakai no name. Gue nggak mau dikasih title. Akhirnya ada lagi guys, setelah gue dihancurkan kayak gitu, itu sebenarnya di balik ini bukan Febri tau, sebenarnya si ini. Oke, gitu. Aman. Gitu guys. Kapan ketemu? Iya, ketemu. Udah gak sabar lihat. Lihat siapa, lihat aku ya. Gitu guys. Jadi sebenarnya untuk punya tandem, gue agak trauma sebenarnya.
agak-agak mau trauma gitu loh guys. Di lain hal aku juga butuh teman ya gitu. Kamu trauma nggak support orang misalnya? No, apa yang sudah saya keluarkan gue nggak pernah trauma sih. Gue trauma dikecewakan aja gitu. Makanya sekarang gue lebih memilih punya orang yang mendengarkan gue secara streaming, karena gue takut disakitin guys. Gue gak se-strong itu. Lalu udah setelah dari situ, apanya? Boleh isi bensin. Kan dia udah isi tadi. Jam 5:30 aman. After that, ada lagi berita kalau gue yang ninggalin Febri Verona, ninggalin bla 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 bla. That's why untungnya akhirnya gue serahkan YouTube gue ini ke salah satu perusahaan manage musik YouTube, namanya Ide Timur. Jadi YouTube-nya Febri Verona yang official itu udah di connecting dan dipegang lah, diatur juga sama mereka, dipantau, diarahin gitu. Makanya semua vlog itu sudah gak ada. Kedepannya gue akan bikin satu wadah untuk vlog dan series, web series or movie or short movie yang akan gue buat nantinya kalau gue mau buat ya. Karena gue suka making ya pokoknya apapun itu. Gak usah disesali, karena penyesalan itu juga gak ada artinya guys. Aku udah belajar dari kecil jadi orang yang mengikhlaskan sesuatu, sampai barang yang gue suka dan gue sayang pun kalau emang harus gue titipkan atau harus diminta dan harus gue berikan kepada orang. Go buat short movie please. Ya. Short movie yang kali ini mau gue buat harus gue pelajari benar-benar. Dan gue mungkin tidak ada di dalam situ ya. Tadi gue akan berpikiran gue hanya ada di balik layar tersebut. Karena fokusnya aku cuman sekarang aku pengen fokus untuk nyanyi. Karena dua-duanya sangat memabukkan bagi aku, acting sama nyanyi. Dua-duanya aku suka gitu. Tapi aku harus pilih satu, gak boleh dua. Aku pilih nyanyi. Kalaupun ada short movie yang akan aku create, aku pastikan aku ada di balik layar tersebut gitu. Mudah-mudahan lancar lah. Aku mau serius coba naikin ke layar lebar satu aja. Kapan ada waktu kuliner di Bogor Vibe namanya Meja? Belum tahu Kak Yongki. Gitu. Aku suka being a line producer ya. Belum bisa dibilang untuk produser kayak line
belajar gitu. Suka aja. Karena aku kayak punya inspirasi gitu loh guys. Taste, kita punya taste gitu. Semuanya pakai feeling. Pengen bikin satu movie yang dimana artinya dan momennya bisa bikin orang ingat terus gitu. Kayak Ada Apa Dengan Cinta. Itu satu film yang dimana momennya semua orang, semua umur merasakan. Apalagi Titanic. Gitu. Ya, Dilan lah bisa dibilang. Challenge-nya kayak film Korea ya, iya. Kenapa Fat bikin web series terus nggak ditampilin lagi di YouTube? Ya karena tadi satu alasannya YouTube aku udah official musik yang nggak bisa digabung guys. Jadi algoritmanya akan terganggu kalau aku